Halo semuanya, saya Dr. Agus Setiawan. Jika Anda seorang lansia yang merasa bahwa kekuatan kaki Anda sedang menurun, video ini mungkin akan mengubah sudut pandang Anda sepenuhnya. Karena penyebab yang membuat banyak orang kehilangan kekuatan kaki setelah usia 60 tahun bukan hanya disebabkan oleh bertambahnya usia, melainkan sebuah proses penguraian kimiawi yang terjadi secara diam-diam jauh di dalam serat otot yang oleh para ilmuwan disebut sebagai sarkopenia. Senyap laporan penelitian medis dari Asosiasi Lansia Indonesia menunjukkan bahwa setelah usia 60 tahun, tubuh akan memproduksi protein yang digunakan untuk memperbaiki dan membangun otot kaki 99% lebih sedikit. Itulah alasan mengapa bangkit berdiri untuk berjalan jauh atau naik tangga mulai terasa semakin berat. Bukan karena kaki Anda lemah, tetapi karena serat otot Anda kekurangan nutrisi penting. Namun kabar baiknya adalah, para peneliti dari Universitas Tokyo menemukan bahwa mengonsumsi jenis makanan tertentu setiap hari dapat membangunkan sel-sel otot yang tertidur, meningkatkan sirkulasi darah di area kaki, dan memulihkan kekuatan bahkan pada mereka yang berusia lebih dari 90 tahun. Peserta penelitian yang mengonsumsi makanan-makanan ini secara teratur setiap hari kembali memiliki keseimbangan yang lebih baik, berjalan lebih cepat, dan memiliki ketahanan kaki yang lebih besar hanya dalam waktu 8 minggu. Ini berarti usia bukanlah faktor penentu seberapa kuat Anda bisa menjadi, tetapi makanan yang Anda pilih untuk dimakanlah yang menjadi kunci utamanya. Dan hal yang membuat saya terkejut adalah sebagian besar lansia justru makan makanan yang sepenuhnya salah dari apa yang dibutuhkan oleh kaki mereka. Dalam video ini, saya akan berbagi dengan Anda tentang 5 jenis makanan yang telah terbukti secara ilmiah mampu memulihkan kekuatan kaki, melindungi sendi, dan mengembalikan kemampuan bergerak secara nyata. Tidak peduli seberapa tua usia Anda, dan jangan lewatkan bagian akhir video karena makanan nomor 1 adalah makanan yang paling memberikan energi. Dari studi ditemukan bahwa makanan jenis ini dapat membantu meningkatkan pemulihan otot dan aliran darah lebih dari 99% pada orang yang berusia di atas 90 tahun. Jika Anda ingin membaca penelitian aslinya lebih lanjut, Anda dapat melihatnya di tautan di bawah video setelah selesai menonton. Sebelum masuk ke materi, jika Anda merasa video hari ini bermanfaat, silakan ketik angka 1 atau kata suka di kolom komentar. Itu adalah penyemangat yang paling hangat bagi tim kami. Dan jangan lupa tekan tombol suka, ikuti saluran sehat, itu menyenangkan, dan bagikan kepada orang yang Anda cintai. Baiklah, mari kita mulai dengan makanan urutan ke-5. Karena setiap suapan yang Anda makan dengan benar dapat membawa kembali kekuatan lebih cepat dari yang Anda kira. Makanan urutan ke-5 yang dapat membantu menjaga kekuatan kaki tetap kokoh, bahkan di usia lebih dari 90 tahun, mungkin akan mengejutkan banyak orang karena ini bukan makanan yang mengandung protein, melainkan ubi jalar. Ubi jalar adalah tanaman umbi yang menciptakan keajaiban bagi otot para lansia di banyak wilayah di seluruh dunia, termasuk komunitas lansia di Okinawa selama berabad-abad. Ketika para ahli dari Institut Gizi Lansia Indonesia melakukan studi terhadap kebiasaan makan kelompok lansia yang paling sehat, mereka menemukan bahwa mereka yang mengonsumsi ubi jalar setidaknya 4 kali seminggu memiliki serat otot tipe 2 sebanyak 60% lebih banyak dibandingkan mereka yang hampir tidak memakannya. Serat otot jenis ini memiliki peran yang sangat penting dalam keseimbangan berjalan dan kelincahan kaki dalam kehidupan sehari-hari. Ubi jalar juga mengandung beta-karoten dalam jumlah tinggi yang merupakan zat yang akan diubah tubuh menjadi vitamin A. Vitamin A sangat istimewa dalam melindungi mitokondria atau pabrik energi kecil di dalam sel otot, ibarat memberikan lapisan anti-karat pada mesin, membantu otot menahan kerusakan akibat penuaan dengan lebih baik. Tidak hanya itu, ubi jalar juga kaya akan potasium. Satu buah ubi jalar ukuran sedang memberikan sekitar 700 mg potasium yang merupakan mineral penting untuk kontraksi otot dan membantu mencegah kram kaki di malam hari, masalah yang sering dialami oleh lansia. Khususnya ubi jalar ungu varietas unggul memiliki kandungan antosianin yang tinggi. Dari penelitian Universitas Gadjah Mada ditemukan bahwa zat ini dapat meningkatkan ketahanan otot hingga 23%. Namun yang paling penting adalah cara menyiapkan ubi jalar. Banyak orang sering melakukan kesalahan dengan membuang kulitnya, padahal kulit ubi jalar mengandung serat pangan dan asam klorogenat tinggi yang membantu mengontrol kadar gula darah
dan mencegah lonjakan insulin, faktor yang menyebabkan otot rusak. Ahli umur panjang dari Jepang menyarankan agar mengukus ubi jalar utuh bersama kulitnya selama sekitar 25,30 menit sampai empuk pas tidak terlalu lembek. Cara ini akan membantu mempertahankan nutrisi sebanyak mungkin dan meningkatkan tingkat penyerapan beta-karoten hingga 300% dibandingkan dengan merebus atau memasukkannya ke dalam microwave. Setelah selesai dikukus, biarkan sedikit dingin lalu makan bersama. Sedikit lemak sehat, seperti 1 sendok teh minyak zaitun atau saus kacang, karena beta-karoten adalah zat yang larut dalam lemak, sehingga membutuhkan lemak agar dapat diserap ke dalam tubuh dengan baik. Waktu makan juga penting. Jika Anda makan ubi jalar sebelum olahraga, atau melakukan aktivitas yang menggunakan kaki sekitar 2 jam sebelumnya, tubuh akan mendapatkan energi yang stabil, tidak membuat gula darah melonjak tinggi dan mengirimkan energi langsung ke sel otot. Untuk hasil maksimal, sebaiknya konsumsi ubi jalar seukuran kepalan tangan, 1 buah per hari, setidaknya 4 hari per minggu, dan sebaiknya berganti-ganti antara ubi jalar kuning dan ungu untuk mendapatkan nilai gizi yang lengkap. Banyak lansia di Okinawa mengonsumsi ubi jalar sejak pagi hari dalam bentuk tumbuk yang dicampur dengan miso, yang membantu meningkatkan probiotik dan mendukung penyerapan nutrisi dengan lebih baik. Hasilnya tidak mengherankan sama sekali, para lansia ini memiliki otot paha yang kekuatannya setara dengan orang Amerika yang usianya 30 tahun lebih muda, dan jika ubi jalar adalah fondasi kekuatan kaki, maka makanan jenis berikutnya ibarat bahan bakar roket yang akan membantu mempercepat tenaga kaki Anda melangkah ke tingkat berikutnya. Urutan ke-4, ikan sarden. Ikan sarden adalah salah satu makanan penambah kekuatan kaki yang paling diremehkan di dunia. Padahal kenyataannya, nilai gizinya sangat tinggi, hingga mengejutkan. Dan banyak penelitian menunjukkan dengan jelas bahwa ikan ini memiliki efek langsung terhadap kekuatan otot kaki pada lansia. Studi jangka panjang oleh Institut Gizi Lansia Spanyol yang memantau 800 lansia selama 5 tahun, menemukan hasil yang sangat jelas. Hanya dengan makan ikan sarden, 2 kali seminggu mereka yang makan secara konsisten memiliki tingkat kehilangan otot paha 78% lebih sedikit dibandingkan kelompok yang tidak memakannya. Hasil ini bukan kebetulan, tetapi karena ikan sarden kaya akan nutrisi yang benar-benar dibutuhkan tubuh lansia. Ikan sarden memiliki asam lemak omega, 3 jenis EPA dan DHA dalam tingkat tinggi. Kedua jenis asam lemak ini diserap langsung ke dalam dinding sel otot, membuat sel menjadi fleksibel kuat, dan merespons sinyal pemulihan dengan lebih baik. Ibarat mengganti suku cadang yang keras dan rapuh menjadi karet yang kenyal dan tahan lama. Inilah alasan mengapa lansia yang makan ikan sarden secara teratur biasanya memiliki tenaga kaki yang stabil dan tidak mudah jatuh. Selain itu, ikan sarden adalah salah satu dari sedikit makanan yang memberikan paket nutrisi lengkap, vitamin D, kalsium, dan protein berkualitas tinggi sekaligus. 1 kaleng ikan sarden dengan tulang memberikan kalsium hingga 350 mg yang merupakan kalsium yang sangat mudah diserap dan juga memberikan sekitar 200 IU vitamin D yang banyak kurang pada lansia tanpa disadari. Kekurangan vitamin D membuat otot tidak bekerja maksimal, kaki lemah, dan meningkatkan risiko jatuh yang merupakan penyebab besar cedera pada lansia. Penelitian juga menemukan bahwa suplementasi vitamin D yang tepat dapat meningkatkan kekuatan kaki hingga 40% dalam 3 bulan, angka yang sangat mengagumkan. Protein ikan sarden juga berbeda dari banyak jenis ikan lain karena memiliki asam amino esensial lengkap, terutama leusin, yang berfungsi seperti tombol pengaktif. Sistem pembentukan otot membantu lansia dapat membangun jaringan baru meskipun usia bertambah. Ini adalah rahasia yang membuat banyak orang merasa kaki lebih padat dan jalan lebih stabil setelah makan ikan secara terus-menerus hanya dalam beberapa minggu. Namun tidak sedikit lansia yang salah cara makannya. Hal penting adalah harus memilih ikan sarden yang dikemas dalam air atau minyak zaitun. Hindari jenis yang ada dalam minyak kedelai atau minyak sayur yang memicu peradangan karena tidak hanya merusak nilai omega 3, tetapi juga mengganggu proses pemulihan otot. Ikan sarden dari laut dingin seperti Pasifik atau Atlantik akan memberikan omega 3 yang sangat tinggi dan cocok untuk lansia yang ingin menambah kekuatan kaki.
Cara makan terbaik adalah makan beserta tulangnya, karena tulang lunak itu adalah sumber kalsium yang sangat baik. Jika belum terbiasa dengan rasanya, bisa ditumbuk halus, lalu dicampur dengan sedikit air jeruk nipis untuk memotong rasa amis dan meningkatkan penyerapan zat besi hingga 4 kali lipat, ditaruh di atas salad sayuran hijau, atau dioleskan pada roti gandum utuh dengan tomat juga, menjadi menu yang lezat dan sangat bermanfaat. Kuncinya adalah harus makan ikan setidaknya 2 kali seminggu, dengan setiap kali makan sekitar 3,4 ons, atau 1 kaleng standar. Tetapi jika menginginkan hasil yang terlihat jelas, sebaiknya makan dalam waktu 1 jam setelah berjalan olahraga atau melakukan aktivitas yang menggunakan kaki, karena otot akan menyerap protein paling baik pada waktu tersebut. Di desa-desa sepanjang pantai Laut Mediterania, lansia yang paling sehat sering makan ikan sarden hampir setiap hari. Mereka sering memakannya bersama sayuran dan minyak zaitun sebagai makan siang, dan meskipun berusia lebih dari 90 tahun, banyak yang masih bisa memanjat jalan curam di tepi laut dengan santai. Hal ini mencerminkan bahwa makan ikan sarden secara konsisten benar-benar berdampak pada kekuatan tubuh. Hasil penelitian juga menemukan bahwa setelah makan ikan terus-menerus, hanya selama 8 minggu, lansia memiliki kekuatan kaki yang meningkat secara jelas, berjalan lebih cepat, dan merasa kaki lebih stabil dari sebelumnya. Dan jika ikan sarden adalah makanan yang membantu membangun tenaga dari dalam makanan berikutnya, adalah kunci penting yang akan membantu menghentikan degenerasi otot akibat usia secara nyata. Urutan ke-3, kacang hitam. Makanan bertenaga urutan ke-3 yang membantu menjaga tenaga kaki tetap kuat bahkan di usia 90 tahun adalah kacang hitam. Dan alasan dibalik kemampuan ini sangat mengagumkan, hingga Anda mungkin tidak pernah tahu sebelumnya. Berdasarkan laporan penelitian geriatri di Indonesia, ditemukan bahwa lansia yang makan kacang hitam setidaknya 5 kali seminggu memiliki otot kaki yang terlihat seperti orang yang lebih muda, 10,15 tahun, saat dipindai dengan mesin teknologi MRI yang memeriksa struktur jaringan secara mendetail. Karena di dalam kacang hitam terdapat nutrisi khusus yang bekerja bersama seperti orkestra untuk membangun dan melindungi massa otot kaki. Pertama adalah protein nabati yang jumlahnya mencapai 15 gram per cangkir, tetapi bukan hanya soal jumlah protein dari kacang hitam kaya akan asam amino seperti arginin dan glutamin, yang memiliki khasiat merangsang pembentukan otot baru, dan pada saat yang sama membantu mengurangi peradangan di dalam otot. Ibarat membangun dan melindungi otot secara bersamaan dalam setiap suapan yang Anda makan. Tetapi hal yang membuat kacang hitam tidak seperti jenis kacang lainnya adalah pati resistant starch yang berfungsi sebagai makanan bagi bakteri baik di usus. Bakteri-bakteri ini akan memproduksi asam lemak rantai pendek bernama butirat yang berjalan melalui aliran darah menuju otot kaki dan mengaktifkan kerja gen yang menghambat degenerasi otot akibat usia. Ada penelitian yang menemukan bahwa lansia yang memiliki kadar butirat tinggi dalam darah memiliki massa otot 35% lebih banyak daripada orang umum. Ini adalah penguatan otot dari dalam, bukan hanya soal protein saja. Selain itu, kacang hitam juga kaya akan magnesium sekitar 120 mg per cangkir yang sangat penting bagi fungsi otot karena membantu otot rileks setelah berkontraksi. Jika kekurangan magnesium, otot kaki akan berada dalam kondisi berkontraksi sepanjang waktu menyebabkan rasa lemah, kram, atau merasa kaki berat. Kacang hitam juga mengandung folat sekitar 250 mikrogram yang berperan dalam pembentukan sel otot baru dan memperbaiki jaringan yang aus. Sementara zat besi dalam kacang hitam membantu mengangkut oksigen untuk memberi makan otot saat digunakan. Namun berita buruknya adalah banyak orang justru merusak nilai gizi ini dengan cara menyiapkan kacang hitam yang salah. Jika menggunakan kacang hitam kalengan, harus dicuci bersih untuk mengurangi natrium sekitar 40%. Tetapi jika kacang hitam direbus sendiri, jangan buang air rebusannya karena air ini kaya akan mineral penting. Cara menyiapkan kacang hitam yang paling tepat dimulai dengan merendam kacang hitam kering semalaman dalam air yang dicampur cuka, apel, atau jeruk nipis, 1 sendok makan. Cara ini akan membantu mengurai asam fitat yang merupakan zat alami yang menghambat penyerapan mineral. Setelah direndam, buang airnya, lalu rebus dengan air bersih baru
sambil memasukkan sedikit rumput laut kombu untuk menambah mineral dan membuatnya lebih mudah dicerna. Rebus dengan api kecil sekitar 90 menit agar kacang empuk tetapi bentuknya tetap utuh. Yang penting adalah waktu memakannya. Makan kacang hitam sekitar 4,5 jam sebelum tidur akan memberikan asam amino yang dilepaskan secara perlahan membantu mencegah hilangnya otot yang sering terjadi selama tidur. Nyenyak yang merupakan waktu di mana lansia paling banyak kehilangan otot. Tujuannya adalah makan kacang hitam matang, sekitar setengah cangkir setidaknya 5 hari per minggu, dan sebaiknya dimakan bersama biji-bijian utuh seperti beras merah atau quinoa agar mendapatkan protein sempurna yang kualitasnya setara dengan daging hewan. Di Semenanjung, Nicoya, Costa Rica, yang merupakan salah satu wilayah zona biru umur panjang di dunia lansia, yang paling sehat akan makan kacang hitam hampir setiap kali makan. Mereka sering menumbuk dan membumbuinya dengan jintan dan bawang putih yang membantu meningkatkan efek antiinflamasi dan melindungi otot satu tingkat lagi. Perubahan mungkin terlihat jelas hanya dalam waktu 10 minggu. Hasil penelitian menemukan bahwa mereka yang menambahkan kacang hitam dalam makanan sehari-hari mampu meningkatkan kekuatan kaki hingga 25%, dan banyak yang mengatakan bisa naik tangga lebih nyaman dan berjalan lebih jauh tanpa merasa lelah. Kacang hitam adalah makanan yang membantu mencegah hilangnya otot secara efektif, tetapi jika Anda ingin membalikkan usia sel otot agar kembali seperti masa muda, makanan berikutnya mungkin adalah jawaban yang sedang Anda cari. Jika Anda menonton sampai di sini dan merasa bahwa video ini memiliki sesuatu yang membantu Anda melihat atau memahami diri sendiri, lebih baik silakan ketik angka 3 di kolom komentar, atau bisa juga menuliskan perasaan Anda saat ini. Jika belum menekan tombol, ikuti, jangan lupa tekan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video kami selanjutnya di saluran sehat. Itu menyenangkan. Dukungan Anda adalah semangat terbesar bagi kami, karena setiap pesan dan setiap penayangan membuat kami memiliki energi untuk menciptakan video yang hangat bermanfaat dan meneruskan harapan kecil bagi hati banyak orang lagi. Urutan ke 2 telur, makanan bertenaga urutan ke 2 yang membantu memperkuat kaki secara menakjubkan bahkan di usia lebih dari 90 tahun adalah telur, dan penelitian terbaru telah mengubah pemahaman kita sepenuhnya tentang peran telur dalam memperkuat otot kaki. Dari studi penting oleh Universitas Indonesia, ditemukan bahwa lansia yang makan telur 1,2 butir per hari memiliki sintesis protein di otot kaki 51% lebih tinggi daripada orang yang hanya makan putih telur saja atau tidak makan telur sama sekali. Ini adalah angka yang mengejutkan karena mematahkan kepercayaan lama bahwa putih telur lebih baik dalam membentuk otot, padahal kenyataannya kuning telurlah yang merupakan jantung dari kekuatan pemulihan otot. Telur memiliki protein berkualitas tertinggi di dunia dengan nilai biological value sama dengan 100. Itu berarti tubuh kita dapat menggunakan asam amino dari telur 100% setiap tetesnya tanpa ada bagian yang terbuang percuma. Dan bukan hanya jumlahnya, tetapi kualitas asam amino dalam telur yang membantu memulihkan massa otot secara nyata pada lansia yang ototnya menyusut seiring usia. Tetapi hal yang membuat telur menonjol dalam memperkuat kaki adalah kuning telurnya. Di dalam kuning telur, terdapat vitamin kolin dan leusin yang berada dalam proporsi yang paling tepat, yang dapat memicu saklar pertumbuhan otot, atau yang disebut jalur mentor-mentor pathway. Terlebih jika dimakan setelah kaki digunakan seperti berjalan atau berolahraga, jalur mTOR akan terpicu lebih dari biasanya hingga 3 kali lipat. Membuat otot kaki menerima nutrisi secara maksimal. Singkatnya, makan telur saat otot sedang lapar akan memperbaikinya lebih cepat. Kolin dalam kuning telur ada sekitar 147 mg per butir, dan ini adalah zat yang sangat penting karena digunakan dalam pembentukan asetilkolin neurotransmitter yang mengirimkan sinyal agar otot kaki bekerja. Jika tubuh tidak memiliki cukup kolin, sinyal dari otak tidak akan bisa dikirim ke otot kaki dengan jelas, menyebabkan kaki lemah dan keseimbangan tidak baik. Ini mungkin menjadi penjelasan yang jelas mengapa banyak orang sering jatuh tanpa sebab. Selain itu, telur kaya akan vitamin B12, selenium, dan fosfor, yang semuanya penting untuk produksi energi di dalam sel otot. Vitamin B12 juga berperan dalam mencegah atrofi otot-otot mengecil pada lansia dengan mendukung pembentukan sel baru dan membantu sistem saraf bekerja cepat dan akurat
Namun hal yang sering diabaikan banyak orang adalah cara memasak telur, karena ini berpengaruh besar terhadap efektivitas dalam memperkuat otot. Telur rebus, setengah matang dengan kuning telur yang masih meleleh, atau telur ceplok air poached egg, akan mempertahankan nilai nutrisi paling baik dan paling mudah dicerna. Sebaliknya, merebus telur sampai keras atau menggoreng sampai gosong akan merusak vitamin yang sensitif terhadap panas dan membuat protein lebih sulit dicerna. Telur goreng minyak yang tidak gosong mungkin membuat Anda kenyang tetapi tidak membantu apapun bagi kesehatan otot. Cara terbaik adalah mendidihkan air perlahan, lalu masukkan telur rebus selama 6,7 menit. Anda akan mendapatkan telur rebus setengah matang yang sempurna. Jika ingin membuat telur orak-arik scrambled egg, sebaiknya gunakan api kecil, aduk perlahan dengan mentega tawar atau minyak zaitun dan angkat dari kompor saat telur masih sedikit creamy. Hal-hal kecil inilah yang membuat telur biasa menjadi obat makanan yang sesungguhnya. Dan yang tak kalah pentingnya adalah waktu makan telur. Jika Anda makan 2,3 butir telur dalam waktu 30 menit setelah jalan pagi atau melakukan aktivitas yang menggunakan kaki, Anda dapat meningkatkan pembentukan protein di otot hingga 280% lebih banyak dibandingkan dengan makan telur di waktu acak. Periode ini adalah jendela emas di mana otot akan menyerap nutrisi secara maksimal. Bagi yang khawatir tentang kolesterol, harap tenang. Penelitian terbaru yang mempelajari lebih dari 500,000 orang di seluruh dunia menemukan bahwa makan telur 1 butir sehari tidak hanya tidak meningkatkan risiko penyakit jantung, tetapi juga baik untuk kesehatan pembuluh darah jantung, terutama pada lansia. Kuncinya ada pada harus memakan seluruh butirnya, bukan hanya putih telurnya, karena nutrisi dalam kuning telur akan membantu tubuh mengelola kolesterol secara sistematis. Dan ketika telur dimakan dalam jumlah yang tepat bersama makanan lain yang seimbang, hasil yang didapat akan baik bagi tubuh dalam jangka panjang. Tujuannya adalah makan telur 1,2 butir per hari, dan jika Anda ingin memperkuat kaki secara khusus, bisa ditingkatkan menjadi 3 butir per hari. Banyak atlet lansia yang masih berlari, bersepeda, atau bertanding olahraga makan telur 2 kali sehari dengan sarapan berupa telur rebus setengah matang dan makan malam berupa frittata telur dengan sayuran yang selain membantu otot juga membantu energi tetap stabil, tidak mudah lelah. Hasilnya jelas, lansia yang makan telur secara teratur setiap hari mampu menjaga kekuatan kaki tetap berada di level yang setara dengan orang yang lebih muda 20 tahun. Ada penelitian yang menemukan bahwa mereka berjalan lebih cepat. Urutan ke-1 ikan salmon liar, makanan yang paling bertenaga dalam menjaga kaki tetap kuat bahkan di usia lebih dari 90 tahun adalah ikan salmon liar. Dan penelitian di baliknya sangat kuat, sampai-sampai beberapa ilmuwan menyebut ikan salmon sebagai mata air awet muda bagi otot. Karena ini bukan sekadar makanan biasa, tetapi alat pemulihan kekuatan kaki di tingkat sel. Dari studi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia ditemukan bahwa lansia yang mengonsumsi ikan salmon liar 3 kali seminggu mengalami pertumbuhan otot yang mendekati orang usia muda, dan hal yang lebih menakjubkan lagi adalah kekuatan kaki yang meningkat rata-rata hingga 68% dalam jangka waktu hanya 16 minggu. Itu setara dengan memutar balik usia kaki kembali ke 20,30 tahun lalu tanpa menggunakan obat sedikit pun. Salah satu alasan yang membuat ikan salmon memiliki kekuatan ajaib sebesar ini adalah zat alami bernama astaxanthin. Ini adalah antioksidan yang memberikan warna merah muda oranye pada ikan salmon dan memiliki khasiat yang tidak tertandingi oleh jenis makanan apapun. Karena astaxanthin dapat menembus jauh ke dalam mitokondria otot dan mencegah kerusakan akibat radikal bebas yang merupakan penyebab utama otot menua seiring usia. Ibarat Anda memasang perisai pelindung pada pabrik energi di otot Anda agar tidak tua sebelum waktunya, tetapi itu belum semuanya. Ikan salmon liar juga menggabungkan nutrisi penguat otot secara lengkap dalam satu potong. Dalam ikan salmon seberat 3 ons atau sekitar 85 gram, terdapat protein sempurna hingga 22 gram, memiliki asam lemak omega 3 tingkat tinggi yang membantu mengurangi peradangan otot, memiliki vitamin D dalam bentuk D3 yang sulit ditemukan pada makanan umum, dan juga memiliki kreatin yang membantu mengirimkan energi agar otot berkontraksi secara efisien. Semua ini ada dalam satu jenis makanan
tidak perlu bergantung pada suplemen. Omega, 3 jenis EPA dan DHA yang ada dalam ikan salmon layer akan diserap langsung ke dalam membran sel otot, membuat otot merespons sinyal pertumbuhan dengan lebih baik dan melambat penuaannya. Penelitian menemukan bahwa jumlah omega-3 dalam ikan salmon layer 4 kali lebih tinggi daripada salmon ternak. Inilah alasan mengapa harus memilih jenis tangkapan alam wild caught saja, karena nilai biologisnya jauh lebih unggul berkali-kali lipat. Selain itu, vitamin D yang ditemukan dalam ikan salmon layer berada dalam bentuk D3 sama dengan yang dibuat tubuh dari sinar matahari. Dan dalam hanya satu porsi, ikan memberikan vitamin D lebih dari 100% kebutuhan harian. Vitamin D ini bekerja sama dengan protein secara bertenaga, membantu merangsang sel induk otot untuk memulihkan dan membangun jaringan baru, bahkan di usia 80 atau 90 tahun pun masih bisa memperkuat otot. Dan hal ini menjadi kunci penting dalam mencegah kondisi atrofi otot yang sering ditemukan pada lansia. Tetapi poin penting lain yang sering diabaikan orang adalah cara memasak ikan salmon. Jika ingin mendapatkan nilai gizi penuh, sebaiknya gunakan panas rendah dan tidak membuang kulitnya. Cara terbaik adalah memanggang atau menumis di wajan pansir dengan api kecil selama 12,15 menit pada suhu 160 derajat Celcius sampai daging matang pas tapi masih juicy, tidak kering. Memasak dengan api besar akan merusak omega-3 yang sensitif dan membuat protein lebih sulit dicerna hingga 40%. Sebaiknya bumbui ringan dengan garam laut, lemon, dan sedikit rempah-rempah yang akan membantu otot menyimpan air dan menjadi lebih fleksibel, serta meningkatkan sistem kelistrikan dalam sel otot agar bekerja lebih lancar. Kulit ikan adalah gudang tenaga karena memiliki konsentrasi omega-3 tertinggi dan harus dimakan bersama agar mendapatkan manfaat maksimal. Banyak orang sering menghindarinya karena takut berminyak, tetapi sebenarnya itu adalah sumber energi yang membantu kaki kita bekerja lebih bertenaga. Waktu makan juga sama pentingnya. Jika Anda makan ikan salmon dalam waktu 2 jam setelah melakukan aktivitas yang menggunakan kaki seperti berjalan atau peregangan otot, akan menyerap protein paling baik dan mengurangi peradangan akibat penggunaan dengan segera. Periode ini disebut jendela emas otot yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ukuran yang disarankan adalah 120,180 gram per porsi yang memberikan protein 30,45 gram yang dianggap sebagai jumlah emas untuk sintesis protein pada lansia. Sebaiknya makan setidaknya 3 kali seminggu dan selingi hari agar kadar omega-3 stabil di otot. Jika dilakukan secara konsisten, otot kaki akan mendapatkan perawatan secara terus-menerus tanpa putus seperti di negara bagian Alaska dan wilayah Pasifik. Dengan 5 jenis makanan bernilai tinggi yang kita pelajari hari ini, yang masing-masing memiliki peran khusus dalam melindungi, memulihkan, dan memperkuat otot kaki. Jika Anda perlahan-lahan menyesuaikannya ke dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari hanya 1 atau 2 jenis, lalu perlahan menambahnya, sedikit demi sedikit tubuh akan mulai memulihkan tenaga secara alami tanpa merasa terpaksa atau terlalu lelah. Seperti menyirami tanaman secara perlahan agar akar tertanam dalam dan tumbuh dengan kokoh. Ingatlah bahwa konsistensi lebih penting daripada kesempurnaan. Karena kaki Anda telah membawa Anda melewati waktu selama puluhan tahun, dan hari ini kaki itu masih bisa membawa Anda berjalan ke depan dengan mantap berkat tenaga dari makanan yang telah terbukti secara ilmiah. Hanya dengan kita memberikan kesempatan pada diri sendiri untuk pulih, Anda masih memiliki kesempatan untuk memulai perjalanan baru, tidak peduli di usia berapapun. Bukan hanya bisa berjalan, tetapi berjalan dengan percaya diri, disertai senyuman dan harga diri. Jika Anda merasa video ini menarik dan konten yang kami sajikan benar-benar bermanfaat bagi hidup Anda, mohon bantuannya untuk menekan tombol, suka ikuti saluran, sehat, itu menyenangkan, dan bagikan video ini kepada orang yang Anda pikir mungkin membutuhkan informasi ini. Karena dukungan dari Anda adalah kekuatan hati yang penting yang membuat kami bisa menciptakan konten yang bermakna, bernilai, dan dapat digunakan secara nyata untuk semua orang. Terima kasih dari hati telah menonton sampai selesai, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.